Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengujian instrumen penelitian kuantitatif. Oke, kemarin kita telah membahas berbagai hal tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang pengujian instrumen penelitian kuantitatif. Poin belajar kita yang pertama adalah pengertian instrumen penelitian. Yang kedua adalah cara menyusun instrumen. Dan yang ketiga, kuncinya adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Oke, langsung saja. Instrumen penelitian. Oke. Instrumen penelitian kuantitatif adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik. Oke. Pemilihan instrumen penelitian kuantitatif harus memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, jadi jangan sampai itu ditinggalkan ya. Validitas berkaitan dengan sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sedangkan reliabilitas adalah konsistensi atau keajegan atau dalam bahasa Arabnya adalah istiqomah. Instrumen dalam menghasilkan hasil yang serupa jika diulang dalam situasi yang sama. Jadi kalau valid ya memang benar-benar valid. Tapi kalau reliable itu dalam situasi yang sama, di waktu yang lain harusnya sama hasilnya. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana cara menyusun instrumen yang baik? Nah, menyusun instrumen penelitian kuantitatif memerlukan perencanaan yang baik dan langkah-langkah yang sistematis. Nah, biasanya untuk menyusun instrumen sudah ada dalam skripsi itu ada berbagai macam runtutan ya sebelum sampai di cara menyusun instrumen tentunya. Oke. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti untuk menyusun instrumen penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menentukan tujuan penelitian. Nah, pastikan Anda memiliki pemahaman jelas mengenai tujuan penelitian. Nah, yang pertama tujuan harus yang penting adalah tujuannya mau kemana. Nah, istilahnya kalau mau naik bis harus tahu tujuannya kemana dulu. Nah, sehingga setelah mengetahui tujuan, pertanyaan penelitiannya pun yang akan dituju juga akan diketahui. Nah, tujuan penelitian akan mempengaruhi jenis data yang perlu dikumpulkan dan instrumen apa yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan variabel penelitian. Identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan diukur dalam penelitian Anda. Jadi variabel merupakan karakteristik atau fenomena yang akan diukur atau diamati dan akan menjadi fokus analisis data nantinya. Setelah itu, langkah ketiga adalah pilihlah instrumen yang tepat. Nah, berdasarkan tujuan penelitian dan variabel yang akan diteliti tadi, pilih instrumen yang sesuai. Misalnya, jika ingin mengukur sikap responden, maka skala pengukuran seperti skala Likert dapat digunakan. Namun jika ingin mengukur pengetahuan, maka pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda atau tes pengetahuan dapat digunakan. Jadi sesuaikan instrumen dengan tujuan dan variabel yang akan diteliti. Setelah itu, desainlah instrumen tadi. Susun instrumen penelitian dengan memahami struktur dan urutan pertanyaan. Nah, pastikan instrumen mudah dipahami. Nah,
dan mengikuti logika penelitian. Dalam hal ini adalah harus jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Jika memungkinkan, uji coba instrumen pada jumlah kecil responden untuk mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan. Selanjutnya adalah tinjau validitas dan reliabilitasnya. Nah, setelah punya instrumen jadi kita harus meninjau validitas dan reliabilitasnya. Validitas itu berkaitan dengan sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Sudah kita jelaskan. Dan reliabilitas juga tentang konsistensi atau keajekan. Hasilnya akan selalu sama jika diulang dalam situasi yang sama walaupun waktunya berbeda. Pastikan instrumen Anda valid dan reliable dengan mengacu pada teori atau penelitian sebelumnya. Setelah itu, uji coba instrumen harus diuji cobakan. Setelah validitas dan reliabilitas diuji cobakan terlebih dahulu pada sampel kecil yang mirip dengan populasi yang akan diteliti. Evaluasi hasil uji coba tersebut untuk memastikan apakah instrumen memang benar-benar dapat mengumpulkan data yang diinginkan dan mampu mengumpulkan data serta dapat dipahami dengan baik oleh responden. Jadi semacam trial terlebih dahulu. Trial biar nanti benar-benar efektif. Dan lakukanlah revisi dan penyempurnaan jika diperlukan. Berdasarkan trial tadi, silakan direvisi. Pastikan telah mencapai tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai sebelum digunakan dalam penelitian sebenarnya. Setelah revisi, barulah implementasi instrumen. Yaitu setelah semuanya siap, baru instrumen digunakan untuk penelitian. Oke. Dan selanjutnya yang paling penting adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Oke. Kalau kita bahas mungkin akan terlalu panjang dalam video ini, jadi akan kita berikan video khusus tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa share kepada teman-teman biar lebih bermanfaat lagi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.